Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Indralaya yang beranggotakan saya Bizan Aibi dan ada teman saya Handoko Wibisono. Saya Rakan Ayubi. dan ada juga teman kami yaitu Zuriati Sania. Pada praktikum kali ini kami dari kelompok 10 akan melakukan suatu percobaan yang berjudul yaitu uji ekstrak sambiloto dan daun sirih terhadap aktivitas antibakteri. Nah, pada percobaan kali ini yang bertujuan yaitu untuk mengetahui efektivitas dari ekstrak sambiloto dan daun sirih terhadap aktivitas antibakteri. Nah, untuk lebih tahu bagaimana cara kerjanya, prosedurnya, silahkan tonton video berikut ini. Daun sirih atau bahasa ilmiahnya Piper betulin memiliki komponen antibakteri. Daun sirih atau bahasa ilmiahnya yaitu Piper betulin memiliki komponen antibakteri dan antibiotik untuk pengobatan masalah pernapasan dan penyakit akibat infeksi bakteri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri rebusan daun sirih. Uji fitokimia ekstrak dari daun sirih yang dilakukan oleh menunjukkan adanya steroid, diterpens, tanin, glioksida, kardial, flavonoid, saponion, fenol, coumarin, dan alkaloid. Daun sirih mengandung minyak atsirih yang terdiri dari betylphenol, kafikol, sesquiterpe, hidroxyfikol, cafibetol, estragol, eugenol, dan carvacol. Daun sirih juga memiliki kandungan enzim diastase, gula, dan tanin. Kandungan kafikol dan betephenol menyebabkan daun sirih memiliki aroma dan rasa yang khas. Keseluruhan kandungan yang ada dalam daun sirih itulah maka sirih berkhasiat sebagai antioksidan dan fungisida. Tanaman sambiloto atau yang bisa disebut Andrographis paniculanes famili Acanthaceae sangat banyak digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan kimia sambiloto yaitu andrographoloid, neoandrographoloid, paniculin, mineral, flavonoid, dan asam kersik. Baiklah, langkah pertama yang kami lakukan adalah sterilisasi tempat meletakkan cawan Petri. Kami menggunakan alkohol 70% disemprotkan ke sobi. Kok macet? Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah sterilisasi cawan Petri dengan cara memasukkannya ke dalam air panas. Kemudian cawan Petri yang sudah disterilisasi tadi kita tempatkan ke baskom yang sudah disterilisasi juga. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan ubi ganyong.
Tujuannya untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel. Selanjutnya, setelah ubi ganyo dibersihkan, kita potong-potong sebesar kurang lebih 1 cm. Selanjutnya, rebus ubi ganyong yang telah dipotong-potong ke dalam air. Langkah selanjutnya yaitu menyaring hasil rebusan dari ubi ganyong. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan air ke dalam rebusan dari ubi ganyong hingga mencukupi sebanyak 1 liter. Selanjutnya, tambahkan gula sebanyak 10 gram ataupun 1 sendok makan. Aduk. Kemudian, tambahkan agar-agar sebanyak 15 gram. Selanjutnya, setelah ditambahkan gula dan agar-agar, diaduk secara kontinu. Tujuannya adalah supaya tidak ada gumpalan di bawah larutan ini. Setelah mendidih, dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah disterilisasi tadi sebanyak 1/3 dari volume cawan petri tersebut. Kemudian setelah didinginkan, tutup cawan petri, kemudian diberi selotip untuk merekatkannya. Selanjutnya sudah di selotip tadi, dibungkus lagi dengan kertas steril. Kemudian didinginkan dalam suhu 4 derajat Celcius. Pembuatan larutan daun sambiloto 5%, 25%, dan 50%. Ditimbang terlebih dahulu daun sambiloto sebanyak 1 gram. Nantinya akan dilarutkan 1 gram berbanding 20 ml air, 1 gram berbanding 4 ml air, dan 1 gram berbanding 2 ml air. Selanjutnya, membuat larutan 5%, 25%, dan 50% daun sirih. Ditimbang sebanyak 1 gram ekstrak daun sirih. Yang pertama, 1 gram akan dilarutkan dalam 20 ml air
kemudian dilarutkan dalam 4 ml air dan dilarutkan dalam 2 ml air dan didapat konsentrasi 5%, 25%, dan 50%. Kemudian ekstrak yang sudah dilarutkan tadi ditetesi pada media dengan konsentrasinya masing-masing dan nantinya akan ditunggu sampai kering. Ini untuk yang Sambiloto. Begitu juga untuk yang daun sirih, ekstrak yang sudah dilarutkan ditetesi pada media yang sudah dibuat. Pembiakan bakteri dilakukan dengan cara mengoleskan cotton bud pada usus besar atau kloaka, lalu dioleskan pada media yang sudah ada. Ini pengolesan pada media untuk ekstrak daun Sambiloto. Bagian ini pengolesan bakteri pada media yang diolesi dengan ekstrak daun sirih. Kemudian cawan ditutup kembali dan diberi selotip supaya tertutup rapat. Kemudian dibungkus dengan kertas yang steril. Kemudian dilakukan proses inkubasi selama 24 jam. Pada percobaan kali ini yaitu tentang uji ekstrak daun Sambiloto dan daun sirih pada aktivitas bakteri. Baiklah, yang digunakan yaitu alkaloid yang terkandung dalam daun Sambiloto dapat mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel. Senyawa flavonoid pada ekstrak daun sirih ini mampu melakukan migrasi dari fase cair ke fase lemak. Terjadinya kerusakan pada membran sel mengakibatkan terhambatnya aktivitas dan biosintesa enzim-enzim spesifik yang diperlukan dalam reaksi metabolisme, dan kondisi ini yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada bakteri. Itulah yang seharusnya terjadi pada uji daun Sambiloto dan uji daun sirih. Tetapi pada percobaan yang kami lakukan itu masih terdapat bakteri.
Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu proses maserasi yang tidak sempurna, 2, ekstraksi yang tidak murni, dan yang terakhir yaitu tempat yang tidak steril, sehingga bakteri masih dapat tumbuh. Percobaan praktikum kami mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.